Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel School Computer Training Kendari ya. Jadi di mana untuk malam ini video berikutnya ya masih mengenai Django. Di mana kita mencoba mengenal project dulu ya. File apa saja yang disiapkan oleh si Django ini gitu. Nah, di sini nanti kalian jangan bingung ya kalau ada bunyi penjual bakso kayaknya lewat ya. Waduh, apakah kalian mendengar ya? Ya, oke. Nah, sekarang kita langsung coba ya. Yang pertama itu kita siapkan dulu ya, tentu browser kita ya, Google Chrome ataupun browser-browser lain terserah kalian ya. Nah, kemudian setelah itu kita mesti tentu ada Sublime Text editor ya. Nah, di sini editor Sublime Text, boleh juga Visual Studio Code, boleh editor kesayangan kalian, terserah, boleh pilih yang mana ya gitu. Kemudian selain itu juga kita siapkan terminal ya, tentunya terminal yang sudah terkoneksi atau sudah berada di posisi folder kita ini. Nah, jadi di sini sudah saya buatkan environment-nya, jadi sudah ada folder environment-nya, tinggal kita coba mengaktifkan folder ini ya kan. Seperti biasa ya. Nah, jadi kita boleh mengaktifkan dengan perintah source ya. Nah, source situ ya. Source, kemudian foldernya ya, env ya, kemudian ada bin, kemudian aktif. Nah, aktif. Nah, ini untuk mengaktifkan. Kalau di Windows kan dia kalau kemarin itu kita sudah bahas ya di video sebelumnya, itu dia script ya, script ya, kemudian nanti aktif dot bed ya, gitu. Nah ya, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kita coba aktifkan di kita punya environment seperti ini ya. Nah, kita aktif. Nah, sekarang kita sudah berada di environment ya, sudah aktif artinya ini. Nah, setelah sudah aktif ya, jadi kita bisa pip list dulu, kita lihat apakah Django kita sudah ada di sini atau belum. Nah, ternyata sudah ada ya Django kita yang kita pakai. Pipnya juga sudah ada ya. Nah, sekarang waktunya kita buat file project kita. Nah, untuk buat file project kita, yaitu perintahnya adalah Django admin, kemudian start project ya, start project, nama project, misalnya my website ya, boleh my website, bebas ya, kita enter. Nah, sekarang kelihatan ya bahwa sudah ada satu folder my website sebagai project ya, project kita gitu. Nah, kalau kita lihat folder kita ya, posisi explore kita ya, jadi di sini sudah ada dua juga, ada env-nya dan ada my website-nya. Nah, di dalam my website itu ada bentuk seperti ini, ada dua file, ada satu file manage dan ada folder my website. Nah, di sini kalau kita lihat sama ya, tulisannya my website, kemudian di sini my website lagi gitu ya. Nah, cuman ingat ya, kalau yang ini disebutnya base base directory ya. Nah, base directory, sedangkan yang ini project directory. Jadi inilah project kita gitu ya. Ini di sini project kita. Nah, jadi sehingga di sini kalau cuman hanya base directory harusnya bisa di rename namanya ya, bisa diganti namanya biar tidak membingungkan juga. Misalnya namanya sama, jadi boleh diganti tuh yang ini karena ini kan merupakan base directory saja. Ya, nah, yang ini, sedangkan yang ini adalah project directory. Di sini project kita. Nah, jadi misalnya saya ya mengganti namanya misalnya
kita ganti namanya project ya, project atau my project ya, my project. Nah, seperti ini ya, tidak ada masalah ya. Nanti ini project directory kita. Nah, jadi kalau seperti ini, maka kan kita sekarang sudah masih berada di folder ini ya, di folder ini. Maka kita coba ls, kita ls. Nah, itu kan. Nah, kalau di Windows kan apa ya, dir ya. Nah, kalau di Windows itu kan pakai dir untuk melihat folder apa di dalamnya atau file apa di dalamnya ya. Nah, ls berarti environment dan my project. Nah, benar nih, environment dan my project. Nah, kita untuk menjalankan server ya, menjalankan server kita kan harus masuk di sini ya, benar ya. Kita harus masuk ke dalam my project kita ini, lalu kita bisa menjalankan servernya. Nah, kalau begitu kita harus masuk dulu ke dalam. Nah, atau misalnya di sini kan kelihatan nih ya. Nah, jadi memang sisa dijalankan masuk ke dalam my project, kemudian kita menjalankan servernya. Jadi caranya ya cd my project. Nah, gini. Kemudian kita bisa menjalankan dengan perintah Python ya. Python manage run server. Seperti ini. Nah, oke, selesai ya. Nah, jadi di sini kita bisa copy, kemudian kita ke browser kita dan paste di sini. Ini sudah jalan ya. Nah, berarti servernya sudah jalan dan ini kita biarkan saja. Kita sekarang berada di posisi sini. Nah, mungkin di sini kita harus mengenal dulu apa saja yang ada di dalam project directory kita ya. Ya, di sini ada init ya, ada init, ada setting, ada URL, dan ada WSGI ya, WSGI. Nah, ini menandakan bahwa memang ini adalah sebuah package ya. Jadi my website ini adalah sebuah package kosong ya dia. Jadi namun ini tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dihapus ya. Tidak boleh juga dihapus walaupun dia memang kosong seperti. Cuman ini menandakan bahwa ini adalah sebuah package. Jadi my website itu adalah my package kita. Kemudian ada ini pengaturannya, aturan yang menunjukkan bahwa ini loh nama project kita ya. Nah, my website project kita. Nah, makanya nanti di sini mengikuti itu nama project kita ya. Di sini ya. Nah, kemudian setting. Nah, di setting ini banyak yang bisa dilakukan ya. Pertama adalah ini base directory ya, jadi nanti akan ada alamat base directory, itu maksudnya path daripada file kita ya. Kita ngaksesnya nanti kayak www ini gitu ya. Nah, jadi di sini nanti biasanya disebutnya kayak lokal htdocs ya, htdocs bukan htdocs. htdocs kalau di server. Kemudian ini security ya, secret key ya, untuk enkripsi. Jadi ini biasanya nanti tidak boleh diketahui ya. Nah, jadi ini nanti tidak boleh diketahui. Kemudian nanti di bagian sini juga ya, ini template ya. Ada template, nanti kita bahas tentang template. Nanti direktori sininya template-nya diletakkan di folder apa, di sini kita tulis gitu ya. Nah, template itu nanti kalau kita sudah masuk di template ya. Kemudian ini database ya, database juga bisa dilihat. Di database ini kita bisa melihat bahwa ada yang kita gunakan adalah SQLite ya. Namun nanti bisa saja kita gantikan dengan MySQL atau PostgreSQL atau Oracle. Itu boleh karena memang sudah disiapkan oleh Django-nya. Ya. Nah, ya itu ya yang paling standar untuk
di settingan. Nanti untuk yang lainnya kita juga bisa bahas. Oke, selanjutnya URL. Nah, URL ini paling penting sekali di URL ini karena di URL nantinya itu kita butuh pet daripada halaman-halaman yang akan kita buat gitu. Jadi ceritanya ini adalah alurnya gitu. Jadi lokasi-lokasi file yang akan kita buka di setiap halaman website. Anggaplah sebagai jalannya gitu ya. Ini jalan utama kita ya. Jalan utama nanti untuk ketika misalnya kita mau mengakses satu file, maka di sini di setting URL-nya, alamatnya di mana. Ya, jadi ini sangat penting sekali tentunya. Kemudian di sini ada WSG ya. WSG itu merupakan koneksi ya, koneksi antara server Django dan Python ya, di mana nanti ada sesuatu yang di-request dari sini, ya, di-request oleh di-request di server ya, kemudian nanti server mengirimkan ke Python untuk Django untuk diproses ya, untuk diproses. Nah, jadi WSG GI itu adalah web server ya, web server interface ya. Jadi web server gateway interface. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada proses request, kemudian nanti akan diproses, request itu akan diproses oleh Python dan dikirimkan kembali ke halaman ini. Seperti itu. Nah, karena di sini kan sudah kita jalankan tadi ya di terminal, ini sudah berjalan seperti ini, maka kita coba membuat program sederhana untuk bagaimana bisa menampilkan hello world misalnya ya, hello world. Nah, kalau untuk menampilkan hello world ya, program yang sangat sederhana di sini ya, kita harus mengetahui kembali tentang URL. Nah, URL di sini adalah misalnya kayak gini nih, kita bacanya ini seperti apa, nah gitu ya. Nah, di URL ya, di URL misalnya di sini saya harus nambahin path ya, path. Kemudian kita bisa menuliskan, misalnya kita punya halaman nanti namanya about ya, halaman about, maka nanti ditulis seperti ini aja. Jadi nanti alamatnya, jadi apapun yang ditulis di sini ya, misalnya about ditulis di sini, about ya, nah maka nanti akan mengakses yang ini gitu. Nah, ini about isinya apa nanti, file apa, tampilannya seperti apa. Nah, jadi mulai dari sini ya, dari sini dibaca sampai dengan di sini tidak ada lagi di belakangnya. Jadi nanti hanya about saja. Jadi hanya tulisan about saja ya. Nah, contoh misalnya di sini kan belum ada sama sekali apa-apa, masih standar default tampilan Django. Nah, kalau misalnya kita kosongkan seperti ini berarti kita akan menghasilkan halaman home kita, indeks kita. Contohnya kayak gini, ini kan tidak ada sama sekali, tidak diikuti oleh apapun di sini, misalnya kata-kata apa di sini nggak ada ya. Nah, berarti nanti otomatis akan ketika kita jalankan ini, maka yang dijalankan adalah yang ini gitu. Nah, ya. Di situ kita bisa lihat karena kosong di sini ya, kosong berarti memang yang diakses yang ini gitu. Nah, oke. Misalnya ya, kita buat sebuah halaman indeks misalnya kayak gini ya. Nah, kemudian kita tulis indeks ya. Nah, ini koma ya, jangan lupa koma di situ, berarti nanti dia akan mengakses halaman ini, yaitu indeks gitu ya. Jadi indeks. Namun di sini perlu diberikan respon di HTTP response. Nah, sehingga untuk mau mencobanya ya, kita mencoba misalnya kayak saya enter seperti ini. Nah, ini tidak dijalankan karena indeks belum merespon kira-kira apa yang akan kita tampilkan di sini. Contohnya misalnya hello world ya. Jadi kalau hello world, pertama kita ambil dulu ya
dari Django.http ya. Nah, ini HTTP kita import dari HTTP itu adalah HTTP response. Nah, jadi kita sudah import HTTP response, maka di sini kita bikin sebuah metode misalnya. Nah, metode view index. Nah, di dalam metode view index kita bikin sebuah metode memang ya, namanya index gitu. Ya. Nah, kemudian nanti kita tulis di sini request, parameternya request. Kemudian nanti di dalam sini return ya, return HTTP response. Nah, isinya nanti di sini misalnya hello world. Save ya. Nah, maka nanti ini dijalankan dan ini merespon gitu. Merespon. Nah, jadi kalau kita coba lihat hasilnya ya, apakah berhasil. Nah, itu. Jadi nanti tampil tuh hello world di situ. Kenapa? Dari mana? Karena ini kita ngakses tidak ada apa-apa di sini, kosong, berarti memang yang ketika kita tuliskan seperti ini maka tampillah indeks, di mana indeks itu responnya adalah kata hello world, seperti itu ya. Nah, selain itu misalnya kalau saya kasihkan di sini about ya, about seperti ini. Nah, maka ketika saya tulis di sini about, nah dijalankan hello world gitu ya, hello world yang dijalankan. Nah, misalnya kalau misalnya saya tulisnya about up saja ya, kurang huruf gitu, lalu saya jalankan about ya, maka Anda ditemukan tentunya ya tag not found, karena di sini up gitu ya. Nah, jadi Anda harus paham ya bahwa untuk menuliskan kalau kosong seperti ini dianggap bahwa sampai dengan di sini aja kayak gini ya, seperti itu. Nah, tapi kalau ada tulisan di sini maka si URL-nya juga akan mengikuti sesuai dengan tulisan yang ada. Nah, di sini ini belum saya save, belum di save, makanya tadi belum nampil. Sekarang sudah tampil. Ya, jadi seperti itu untuk program sederhana ya. Jadi untuk menampilkan hello world saja. Jadi nanti kita akan pelajari mengenai view setelah ini. Nah, jadi nanti kita bisa punya banyak view gitu, bisa menampilkan beberapa halaman. Ya, mungkin seperti itu saja ya tentang pengenalan project. Untuk berikutnya nanti kita akan pelajari mengenai view. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.